Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sobat Adiaksa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi, kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke sosial media kami. Dalam ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke DM Instagram Jasa Negeri Wonogiri yang menanyakan seputar permasalahan hukum. Langsung saja, yaitu ada pertanyaan dari Aruna. Dia menanyakan begini, halo Min, ada istilah-istilah dalam penegakan hukum pidana yang membingungkan dan bahkan tertukar, dan saya tidak bisa membedakan istilah-istilah berikut, yaitu antara pengaduan dan pelaporan dan penyelidikan dengan penyidikan. Baik, jadi ada dua pertanyaan, yaitu tentang perbedaan pengaduan dan pelaporan. Istilah pelaporan dan pengaduan itu perbedaannya adalah secara umum, perbedaannya itu kalau pelaporan itu suatu perkara di mana dalam prosesnya tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang dirugikan. Ini seperti pembunuhan, kemudian pencurian, kemudian ada penganiayaan, kemudian ada narkotika dan sebagainya. Ini pidana-pidana itu merupakan tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan. Namun ada juga perkara pidana yang sifatnya memerlukan pengaduan. Di sana sebenarnya diatur secara khusus, artinya setiap ada unsur-unsur pasal, di bawahnya disertakan bahwa peristiwa ini dapat diproses dengan pengaduan. Nah, seperti perzinahan, kemudian pencemaran nama baik dan sebagainya. Ada juga peristiwa di luar KUHP yang sifatnya pengaduan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka ringan, itu juga sifatnya pengaduan, harus memerlukan pengaduan dari korban. Kalau dari pengaduan berarti syaratnya adalah harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang diragukan. Perbedaannya itu. Dalam istilah pengaduan pun secara ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut itu adalah suatu delik aduan yang diadukan adalah peristiwanya. Jadi di sana orang yang korban yang dirugikan ini harus melakukan pelaporan dan membuat pengaduan yang intinya agar dituntut peristiwa pidana dan sebagainya. Itu intinya seperti itu. Misalnya pasal 284 tentang zina, kemudian 287 yaitu bersetubuh dengan anak di bawah umur pada diketahuinya dia masih belum cukup umur. Dan ini unsurnya bukan ada bujuk rayu atau pemaksaan, ya, intinya ada sifat suka sama suka dan tidak ada unsur bujuk rayu sama sekali. Nah, ini pasal 287, kemudian pasal 310 pencemaran nama baik, ada juga pasal 332 yaitu melarikan anak di bawah umur. Nah, ini merupakan delik aduan absolut. Artinya apa? Delik aduan absolut itu delik aduan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam penuntutannya. Misalnya begini, misalnya dalam perkara zina, ya, ada seorang suami melaporkan istrinya berzina atau seorang istri melaporkan suaminya berzina dengan orang lain. Nah, ini tidak bisa dia hanya menuntut kepada pihak yang lain itu, atau pihak yang laki-laki atau pihak wanitanya. Dia tidak menuntut istrinya atau suaminya, itu tidak bisa. Jadi karena dilakukan peristiwanya, maka dua-duanya harus diproses. Tentunya apabila memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Berbeda dengan delik aduan relatif. Kalau delik aduan relatif ini misalnya dalam pasal 367 ya, atau pencurian dalam keluarga, ini bisa dipisah-pisahkan. Misalnya ada seorang orang tua atau bapak yang
barangnya dicuri oleh anaknya, misalnya begitu. Ada 2 orang, anak si A sama si B. Dia bisa memilih bahwa hanya akan menuntut si A saja atau hanya menuntut si B saja, itu bisa memilih. Itu delik aduan relatif. Kalau delik aduan absolut tadi peristiwanya yang dilaporkan maka tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, dalam delik aduan ini artinya bisa dilakukan pencabutan. Kalau dalam tindak pidana yang pelaporan itu tidak bisa dilakukan pencabutan, tapi kalau delik aduan ini bisa dilakukan pencabutan. Pencabutannya adalah 3 bulan setelah diadukan atau dilaporkan. Tapi dalam prakteknya, dalam penzinahan misalnya, itu sebelum hakim meneruskan perkaranya, biasanya pada persidangan awal itu ditanyakan, sebelum memeriksa saksi itu ditanyakan apakah pihak korban akan mencabut atau tidak. Kalau umpamanya pihak korban menginginkan untuk mencabut peristiwa tersebut karena sudah berdamai, ya sudah, maka alat-alat negara berupa penegak hukum juga harus tunduk kepada itu, maka perkara itu harus dihentikan. Dan apabila sudah dicabut umpamanya, perkara yang sudah dicabut, sudah ada perdamaian, itu tidak bisa diajukan kembali. Ini delik aduan itu sifatnya seperti itu. Jadi memang harus ada korban yang mengadukan atau melaporkan. Itu saya kira tadi tentang perbedaan antara pengaduan dan pelaporan. Berikutnya pertanyaan yang keduanya adalah perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini memang sering sekali di masyarakat kita masih rancu ya, sebenarnya apa sih penyelidikan, apa sih penyidikan, bedanya apa, kok ini baru lidik, oh ini sudah sidik, sudah penyidikan dan sebagainya. Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau di hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana sudah diatur sebenarnya. Namanya penyelidikan itu di pasal 1 angka 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, jadi intinya kalau penyelidikan itu baru mencari apakah ini peristiwa pidana atau bukan gitu. Tapi kalau penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan guna mencari siapa tersangkanya atau siapa pelakunya. Jadi kalau penyelidikan itu belum tentu mencari apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Namun kalau penyidikan itu sudah ini peristiwa pidana, tapi upaya-upaya untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan menemukan siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Sebenarnya tindakan penyelidikan itu bagian dari tindakan penyidikan. Artinya begini, apabila penegak hukum mendapatkan laporan dari seseorang tentang adanya suatu dugaan tindak pidana, maka penegak hukum itu tidak serta-merta memakan mentah-mentah laporan itu. Tentunya dia harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dia harus mencari dulu apakah ini suatu peristiwa pidana atau bukan, atau ini suatu, jangan-jangan ini peristiwa perdata, atau jangan-jangan ini peristiwa itu sebenarnya tidak ada tapi hanya diada-adakan oleh pelapor dan sebagainya. Maka itu dilakukan rangkaian penyelidikan. Penyelidikan ini bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Bahkan begini, saya yakin teman-teman di sana itu secara tidak langsung pernah melakukan penyelidikan ya, bukan penyidikan. Penyidikan itu memang kewenangan dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang sudah diamanati oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Mungkin di masyarakat ataupun kita secara tidak langsung pernah melakukan penyelidikan. Misalnya seorang suami yang curiga terhadap istrinya atau seorang istri yang curiga terhadap suaminya tentang kegiatan-kegiatan di luar dia apa, maka dia melakukan penyelidikan. Misalnya dia melakukan tindakan membuka HP-nya, meneliti dengan siapa dia berkomunikasi. Kemudian bisa juga dia menanyai tetangganya, menanyai teman-temannya secara tertutup, dengan siapa dia keluar. Kemudian bisa juga dia mencari-cari
bukti di kantong celananya yang akan dicuci namanya. Itu sebenarnya itu tindakan penyelidikan untuk menjawab kecurigaan tadi. Itu secara tidak langsung mungkin kita sudah melakukannya. Tapi dalam konteks penegakan hukum, penyelidikan ini memang diatur secara undang-undang. Memang yang perbedaan mendasarnya adalah dalam penyelidikan tidak pro justisial, artinya belum boleh ada upaya paksa apapun. Kalau misalnya klarifikasi namanya, itu sama-sama surat yang dilayangkan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu, itu sifatnya undangan kalau masih penyelidikan, jadi bukan panggilan. Jadi sifatnya masih undangan untuk datang dilakukan klarifikasi. Kalau penyidikan itu sudah ada upaya paksa atau sudah pro justisial, di sana sudah boleh melakukan penahanan, bisa boleh melakukan penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Itu sudah ada upaya paksa. Memang rangkaian penyelidikan ini kalau dalam penegak hukum memang diperlukan, tujuannya agar penyidikannya matang, agar tidak salah langkah, penegak hukum agar tidak salah langkah. Karena dalam penyidikan ini upaya paksa menghindari seminimal mungkin adanya pelanggaran hak asasi manusia. Jangan sampai perkara yang dilaporkan belum tahu apa-apa, belum ini jelas ada pidana atau bukan, belum tahu ini peristiwa ini benar atau tidak, sudah melakukan penyidikan, sudah melakukan penyitaan, sudah penahanan dan sebagainya. Ini tentunya ini menyalahi ketentuan. Maka dari itu rangkaian penyelidikan ini biasanya dilakukan setelah ada pelaporan, setelah ada informasi untuk menentukan apakah bisa tidaknya dilakukan penyidikan. Saya kira itu jawaban dari kami. Mudah-mudahan Aruna dan rekan-rekan sekalian jelas dengan jawaban ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami membuka kembali apabila teman-teman akan bertanya kepada kami seputar hukum, seputar kejaksaan, silahkan di DM IG kami ataupun di kolom-kolom komentar di sosial media yang kami miliki. Saya kira demikian. Tetap sehat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.